Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Okay, today we are going to learn about Unit 2 Writing a Report with me, Lina Aryani from SMK Mutiara Bandung. Ya, learning overview atau gambaran umum untuk pembelajaran kali ini, yaitu it's about writing a report. Writing report contain interlude 1, essential grammar 1, interlude 2, and essential grammar 2. Untuk interlude 1, it's about writing a report. Essential grammar 1, structure of report. Interlude 2, presenting short report. And essential grammar 2, it's about past tense, present tense, and mixed tense. Still in interlude 1, writing a report. What is writing a report? A report is a statement to describe the finding of research. Reports are usually formal account of a result of an investigation or observation. Reports can be short, just one page, or very long document. Atau dalam bahasa Indonesianya, laporan adalah pernyataan untuk mendeskripsikan hasil penelitian. Laporan biasanya merupakan teks resmi dari hasil investigasi atau observasi. Dan laporan bisa berupa satu halaman pendek atau sebuah dokumen panjang. Reports are separated into segments with heading and subheadings. Reports are designed to introduce facts and will characterize and break down the current issue. Atau bahasa Indonesianya, laporan dipisahkan menjadi beberapa bagian, yaitu judul dan subjudul, dan disusun berdasarkan fakta yang mencirikan adanya pemecahan daripada sebuah masalah. Still interlude 1, writing a report. How is writing a good report? Nah, di sini bagaimana sih cara kita menulis sebuah report yang baik? Yaitu pertama, preparation and planning. Yaitu when preparing the report, you have to ask yourself several questions. Yaitu, who are the readers? Untuk siapa sih pembacanya? Yang keduanya, what is the purpose of the report and why is it needed? Maksud daripada laporan dan mengapa laporan ini diperlukan. Yang ketiga, what important information has to be in the report? Jadi informasi penting apa yang disampaikan dalam sebuah laporan. Dan yang kedua itu adalah main section-nya, itu harus ada title, judul, table of content itu daftar isi, summary of contract itu adalah ringkasan umum, introduction or background itu adalah latar belakang, main body itu adalah isi laporannya sendiri, conclusion itu adalah kesimpulan, referensi, dan appendix itu adalah lampiran-lampiran. Nah, kita lanjut ke essential grammar. Ini sama seperti tadi main struktur, yaitu struktur of report-nya. Itu title, table, abstract, introduction, main body, conclusion, reference, dan appendix. Ya. Nah, untuk interlude 2, ini adalah presenting short report. Jadi bagaimana sih cara kita untuk mempresentasikan laporan yang sudah kita tulis atau sudah kita buat? Yang pertama itu ada beberapa catatan, yaitu short report. Short report should contain the overall structure of report. For example, instead of a title page, the short report can have a little paragraph. Jadi laporan harus berisi struktur keseluruhan daripada sebuah laporan. Harus ada halaman judul, daftar isi laporan, serta rangkuman-rangkuman. Nah, lalu yang keduanya itu adalah presentation and style. Jadi presentasinya itu harus bagaimana sih? Don't use many fonts. Jangan menggunakan terlalu banyak fonts. Ya, bentuk-bentuk huruf seperti itu. Use list whenever attainable to interrupt data into easy to understand point. Jadi gunakan list daftaran data-data yang akan disampaikan untuk mudah dipahami. Heading and subheading. You can use heading and subheading throughout your report to establish the asserted topic. Ya, jadi judulnya itu harus sesuai dengan topik yang nanti akan kita presentasikan. Keep it simple. Buat permudah. Use an active voice. Gunakan kalimat yang aktif. Good grammar. Gunakan grammar atau struktur kalimat yang baik pula.
make the right impression. Jadi buat kesan yang baik, bagus, seperti itu. Nah, untuk di Essential Grammar 2, ini kita beralih ke struktur kalimat. Struktur kalimat yang akan kita gunakan, yaitu yang pertama past tense, bentuk waktu lampau, present tense, bentuk waktu sekarang, dan mixed tense. Ya, jadi bisa digabung antara past tense ataupun present tense-nya itu sendiri. Nah, di sini ada example of some cover book. Di sini ada contoh cover book, ya, sebuah buku covernya yang bisa kita buat menjadi sebuah laporan sederhana. Di sini contohnya adalah English for International Tourism. Jadi kita bisa buat outline-nya untuk laporan dari sebuah cover book ini. Dan yang terakhir, ini adalah exercise for writing a report. Di sini sudah Ibu sediakan outline untuk membuat sebuah writing a report. Nah, jadi nanti tugasnya kalian itu disuruh membaca sebuah buku atau artikel atau apapun itu yang bisa kalian ambil dari situ. Ya, ada datanya, ada title-nya, autornya, illustrator-nya, number of page-nya, summary-nya, sampai dengan the best part, maaf. Ya, jadi mungkin ini saja dari Ibu. That's it for today. Semoga ini bermanfaat buat kalian dan kalian bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Cek Google Classroom kalian, di situ ada PDF untuk materi saat ini dan juga tugasnya yang harus kalian buat. Oke, bye. See you next. Thank you very much. Bye.